Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaiful Haq dari Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Saya merupakan anak kelima dari Ibu Rodia. Siapakah Ibu Rodia? Ibu Rodia adalah salah satu sosok inspiratif. Beliau yang menjual serabi Banjarsari, serabi khas dari daerah Gresik, yang memang ukurannya memang dilihat juga sangat besar. Cerita awal ibu mendirikan usaha serabi ini yaitu bermula sebelum itu ada bude. Bude itu membuat serabi. Sistemnya juga sama, pre-order. Jadi setiap ada orang yang pesan, datang, pesan, besoknya baru diambil. Karena ya memang sistemnya seperti itu. Terus kemudian karena faktor usia juga, bude akhirnya memutuskan untuk sudah tidak lagi membuat serabi. Akhirnya ibu punya inisiatif untuk melanjutkan bude dalam membuat serabi. Kalau resepnya ya, kalau saat ini tuh orang Jawa itu mengatakan resepnya zaman dhisik, resepnya wong biyen, zaman mbah mbahe dhisik. Nah, itu kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Jadi ya ibu mengandalkan modal resep dari apa yang ibu lihat dari selama bude membuat, selama orang tua ibu juga membuat, kakek nenek saya membuat, terus kemudian akhirnya dilanjutkan oleh ibu untuk membuat serabi sendiri di sini. Alhamdulillah, kalau memang dari awal perjalanan pembuatan serabi banyak orang yang tidak kenal. Karena apa? Ya memang dari awal nggak ada kita di sini membuka stand jual serabi Banjarsari, tidak. Tapi kita hanya promosi dari mulut ke mulut. Awal penjualan memang sangat susah. Saya tahu sendiri, saya juga yang pernah merasakan sendiri bagaimana susahnya ibu ketika memulai usaha ini. Tapi alhamdulillah, lama-kelamaan banyak orang yang semakin kenal serabi Banjarsari yang dibuat oleh ibu saya. Ya alhamdulillah, sampai saat ini saya anak kelima dari 8 bersaudara. Dari ke-8 saudara saya alhamdulillah semuanya mondok. Alhamdulillah dari hasil penjualan serabi ini ibu juga bisa membuat atau membiayai saudara-saudara saya untuk menimba ilmu pendidikan di pesantren. Bahkan alhamdulillah juga bahkan ada anak-anak ibu juga banyak yang sampai lulus perguruan tinggi sarjana. Untuk menu-menu yang ditampilkan yang kita tawarkan kepada pembeli itu ada 2 macam. Yang pertama ada yang original, terus kemudian ada yang pandan. Nah, yang original ya yang seperti ini. Terus kemudian kalau dari kuahnya itu juga ada 2 macam. Ada yang kuah gurih, ada juga yang kuah manis. Kalau yang kuah gurih ya memang asli santan sama sedikit garam dan gula untuk menyesuaikan rasanya. Terus kemudian ada yang kuah manis yaitu dengan menggunakan gula merah. Seperti itu. Untuk harganya, waktu seingat saya dulu, kalau nggak salah itu sekitar tahun 2012 ke bawah. Karena ibu memulai usaha ini udah lama, dari tahun 2012 ke bawah, waktu saya masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah, insya Allah. Itu harganya itu satu tangkupnya isi 2 itu 15.000. Kalau sekarang ya karena memang bahan sudah semakin naik, beras naik, kelapa juga naik. Untuk harga per tangkupnya itu 20.000. Jadi dapat satu tangkup itu isinya ada 2. Nah terus kamu kalau dikasih kuah, nah kuahnya itu nambah 5.000, baik itu kuah yang gurih ataupun kuah yang manis. Jadi kalau orang-orang yang mau beli, entah itu kuah yang manis ataupun kuah yang gurih, itu harganya satu tangkupnya per tangkupnya itu 25.000. Selama ini banyak orang yang nggak paham. Kan saya sendiri juga sering posting di Facebook, kakak saya juga sering posting di Facebook untuk promosi. Banyak orang yang mengira harga 20.000 kok mahal. Lah padahal apa? Harga 20.000 yang kita tawarkan itu ukurannya segini, memang ukurannya besar. Jadi ya nggak heran, nggak kaget jika memang harganya juga sudah pasti ya standar lah, kalau bisa dikatakan ya memang standar. Karena ukurannya bisa kita lihat sendiri, ukurannya segini, besar. Belum lagi kuahnya ini asli santan. Dan komposisi yang ada pada serabi ini memang murni tepung beras, kelapa, dan santan. Jadi kita tidak ada yang kita campurkan dengan tepung terigu, nggak ada. Ya mungkin kalau yang belum tahu kenapa kok harga 20.000 itu mahal, ya mungkin bisa silakan dicoba untuk datang sendiri ke sini dan merasakan bagaimana nikmatnya makan serabi Banjarsari khas
yang diproduksi langsung oleh Ibu Rodia. Untuk cara penjualan serabi Banjarsari ini, nah itu kita melakukan promosi dari mulut ke mulut. Ya alhamdulillah dari pihak pemerintah desa juga support, dari pihak yang menyelenggarakan UMKM, dan alhamdulillah Ibu juga kemarin sudah mengurus perizinan rumah tangga. Jadi kita sudah punya izin untuk mendirikan usaha. Nah, untuk promosinya ya memang itu tadi dari mulut ke mulut. Jadi ya alhamdulillah meskipun kita promosinya tidak menggunakan langsung stand, menggunakan langsung banner apa untuk promosi depan, tapi usaha dari Ibu sudah dapat dikenal ya, karena memang kita dari awal menyajikan kualitas dan rasa yang memang dari dulu tidak pernah berubah. Dalam setiap harinya serabi Banjarsari ini kita memproduksi sekitar minimal itu 5 kg beras dan 5 butir kelapa. Nah itu memang sudah takaran yang sesuai, itu dalam setiap harinya. Kalau hari weekend itu bisa malah lebih, bisa sampai 10 bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau pesanan di hari Sabtu dan Minggu itu memang pesanan sangat banyak, ada yang sampai puluhan, bahkan pernah 200 tangkup itu juga pernah. Untuk omset per harinya itu belum bisa dikira-kirakan, belum bisa diperkirakan ya permisa, karena ya yang tahu sendiri sirkulasi keuangannya itu ya Ibu. Kalau saya kan juga hanya membantu promosi, baik itu promosi dari media sosial WA ataupun Facebook dan Instagram, seperti itu. Untuk selama menjalankan usaha ini, kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Ibu itu mungkin kita belum punya penggilingan pribadi, baik itu penggilingan beras ataupun penggilingan dari kelapa menjadi santan. Sebenarnya kalau dari kelapa menjadi santan itu kan juga membutuhkan proses yang lama. Pertama harus mengupas kelapa dari mana namanya itu, cangkangnya apa? Yes, itu cangkangnya, terus batok kelapanya, terus kemudian harus dibuang juga kulit luarnya, terus kemudian jadi butir kelapa harus digiling, terus kemudian diperas menjadi santan. Nah itu kendala kita yang pertama ada di situ, kita belum punya penggilingan pribadi, baik itu penggilingan beras ataupun penggilingan kelapa. Nah kalau kendala yang lain, kayu bakar, kalau kayu bakar itu mungkin juga bisa jadi kendala, tapi alhamdulillah biasanya untuk kalau kayu bakar itu Abah itu langsung mengambilkan dari tambak. Jadi di tambak itu banyak pohon-pohonan api-api. Nah itu kan pastinya lebat, terus kemudian yang memang pohon api-api yang udah besar dipotong, terus kemudian diambil kayunya. Kadang ngambilnya itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, langsung ambil banyak kayu dari tambak gitu. Harapan ke depan untuk usaha serabi ini ya harus tetap berjalan yang bagus. Terus kemudian sebenarnya saya itu punya harapan yang sangat besar juga Mas terkait usaha serabi ini Mas. Saya kan juga orang-orang akademik ya, orang-orang yang alhamdulillah saya juga bisa dikuliahkan oleh orang tua saya sampai sarjana. Jadi saya mengenal bagaimana sistem-sistem perekonomian dalam mendirikan usaha. Jadi saya itu pengen usaha serabi ini besok bisa berkembang pesat sampai nanti ada standnya, ada warungnya, ada lapaknya, bahkan kita bisa memfranchise-kan usaha serabi ini. Itu harapan saya yang paling besar Mas. Nah, jadi kalau sudah di franchise kan nanti insya Allah juga nanti ya penghasilannya juga alhamdulillah insya Allah bisa besar seperti itu. Untuk teman-teman sekalian yang mau pesan serabi Banjarsari bisa cek nomor yang di bawah ini. Nanti akan kita lampirkan nomor yang ada di bawah ini. Gitu. Saran dan tips untuk teman-teman sekalian sebelum mendirikan usaha, sebelum mulai usaha, sebenarnya tidak perlu nunggu modal, tidak perlu nunggu harus ada imajinasi. Kita harus siap untuk memulai. Kalau prinsip saya yang saya tanamkan dari dulu, nah ketika mendirikan usaha yang pertama kita harus punya niat, tekad, dan semangat. Yang pertama harus didasari dengan niat, karena apapun itu harus dilandasi dengan niat, karena niat itu bagaimana caranya kita agar bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Terus jika kita sudah punya niat, kita harus punya tekad yang bulat. Kita susun strategi
bagaimana caranya agar kita lebih mudah dan cepat dalam mencapai tujuan. Terus kemudian jika kita sudah punya niat dan tekad, kita harus punya semangat. Kalau niat, tekad tanpa semangat sama saja. Nanti mungkin hasil yang akan kita raih tidak maksimal. Tapi dengan semangat, insya Allah nanti kita akan bisa cepat dan mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Seperti itu. Teman terkait perkenalan dari UMKM lokal Desa Banjarsari, Serabi Banjarsari, khas produksi dari Ibu Rodia. Mungkin teman-teman kalau mau mencoba, mau pesan, silahkan bisa datang langsung ke sini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.